Salju lebat terus turun, namun Putri Bramasta tidak merasa kedinginan hari ini, karena dia memiliki Randy. Dengan dia di sisinya, tidak peduli seberapa dingin cuacanya, tidak akan dingin baginya. Kehadiran Randy cukup menghangatkan hatinya. Setelah masuk ke dalam mobil, putri kecil yang telah tidur beberapa saat, berbalik dengan malas, mengedipkan matanya, dan bangun. "Sayang, kamu sudah bangun." Putri Bramasta mengangkatnya dan memeluknya. "Bu, aku baru saja memimpikannya Kak David." Putri kecil mengusap matanya dan berkata dengan lembut sambil mencibir bibir merah mudanya. "Oh, apakah kamu memimpikannya Kak David?" Saat putri kecil menyebut nama David, hati Putri Bramasta terasa sakit. "Kak David menyuruhku untuk segera dewasa. Dia bilang kalau aku besar nanti, aku bisa melihatnya." Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan menatap Putri Bramasta. "Bu, kapan aku akan besar nanti? Kamu tumbuh dewasa setiap hari, tapi itu tidak cukup jelas. Dalam beberapa tahun, ketika kamu melihat kembali foto-fotomu sebelumnya, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah menjadi anak besar." Jawabannya dari Randy yang sedang mengemudikan mobil tersebut. Dia memandang istri dan putrinya di kursi belakang dari waktu ke waktu dari kaca spion. "Apakah aku tumbuh setiap hari?" Putri kecil mengangkat tangannya dan melihatnya. Kemudian dia menyentuh wajahnya untuk memeriksa apakah dia sudah dewasa. "Jika kamu tidak percaya pada ayah, biarkan ibu menunjukkan foto masa lalumu di ponselku untuk melihat apakah kamu benar-benar sudah dewasa," kata Randy. "Bu, aku ingin melihatnya," kata putri kecil dengan senang hati. "Oke, akan kutunjukkan padamu." Putri Bramasta mengambil ponsel yang diserahkan Randy dan menekan tombol home. Dia perlu memasukkan kata sandi. Putri Bramasta selalu mempercayai Randy dan tidak pernah memiliki kebiasaan memeriksa ponselnya. Putri Bramasta tidak mengetahui kata sandinya ketika dia tiba-tiba memberikan ponselnya kepadanya. Dia ingin bertanya, tetapi pada saat yang sama, dia memikirkan 131.224. Dia memasukkan nomornya, dan ponselnya tidak terkunci. Setelah membuka kunci telepon, Putri Bramasta diam-diam menatap Randy. Dari kaca spion terlihat ekspresi Randy yang tenang. Dia tidak memberitahu kata sandinya, tetapi membiarkannya membuka kunci ponselnya. Jadi sepengetahuannya, dia secara alami mengetahui semua kata sandinya. Putri Bramasta tergerak oleh kepercayaan Randy padanya sekali lagi. "Bu, tunjukkan fotonya padaku." Putri kecil tidak sabar untuk melihat foto-foto yang diambil ketika dia masih kecil. Dia ingin melihat apakah dia sudah dewasa. Saat ini, Randy tiba-tiba berbelok cepat. Putri Bramasta menabrak sisi kiri mobil. Putri kecil, yang sedang duduk di kursi mobil anak, juga terjatuh ke sisi kiri. Untungnya, sabuk pengamannya terpasang erat, jika tidak, dia akan terlempar dari tempat duduknya. "Putri, apa kalian berdua baik-baik saja?" Randy sedang mengemudi sambil memeriksa situasi Putri Bramasta dan putri kecil di kaca spion. "Kami baik-baik saja," kata Putri Bramasta. Ketika Putri Bramasta membanting pintu, dia secara naluriah melindungi perutnya. Untungnya, bahunya terbentur dan tidak terjadi apa-apa pada dirinya dan anaknya. Putri kecil sedang duduk di kursi mobil anak. Saat mobil berbelok cepat, lengannya tercekik dan memerah, tapi dia baik-baik saja. "Ayah, aku baik-baik saja," kata putri kecil untuk mengingatkan ayahnya akan kehadirannya. "Anak yang baik." Suara Randy jauh lebih lembut, dan dia berkata, "Putri kecil, kita akan memainkan permainan yang sangat seru bersama. Duduklah dengan baik bersama ibu. Jangan takut." "Ayah, aku berani." "Aku tidak takut." Putri kecil masih muda. Ketika ayahnya mengatakan bahwa dia sedang bermain game,
dia percaya bahwa itu adalah sebuah permainan. Namun, dia tidak tahu bahwa ada permainan hidup dan mati yang menunggu mereka. Putri Bramasta. Saat Randy mempercepat, dia melirik ke arah Putri Bramasta dari kaca spion. Ada yang tidak beres. Tolong kencangkan sabuk pengamanmu dengan putri kecil dan tetap di kursimu. Jangan takut, aku di sini. Randy, mengemudilah dengan hati-hati. Jangan khawatirkan kami. Aku akan menjaga putri kecil. Randy mengemudi dengan mantap sepanjang waktu. Karena dia tiba-tiba membuat perubahan besar, pasti ada sesuatu yang salah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia yakin Randy bisa mengatasinya. Yang harus dia lakukan adalah melindungi dirinya sendiri dan putri kecil, sehingga Randy tidak perlu khawatir. Putri kecil, duduklah dengan tenang. Ayah akan mempercepatnya sekarang. Randy memutar kemudi, dan mobil berada di jalur cepat di sisi kanan. Putri Bramasta akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata ada beberapa mobil yang mengikuti mereka dan bergegas menuju mereka tanpa rasa takut. Baru saja, mereka tiba-tiba dikepung. Jika bukan karena penglihatan dan pendengaran Randy yang tajam, mobil mereka pasti sudah terbentur parit saat mereka baru saja berbelok cepat. Putri Bramasta memandang Randy dengan cemas. Matanya bertemu dengan mata Randy di kaca spion. Dalam keadaan mendesak seperti itu, Randy harus kehilangan mobil yang mengikuti mereka dan pada saat yang sama, memeriksa putri kecil dan dirinya sendiri dari kaca spion dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Mata keduanya bertemu di kaca spion. Beberapa detik kemudian, Randy memalingkan wajahnya dan menaruh perhatian penuh pada keadaan di sekitarnya. Melihat Randy yang begitu tenang, perlahan hati Putri Bramasta kembali seperti semula. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir. Dia yakin Randy pasti bisa mengatasi bahaya tersebut. Saat ini, Putri Bramasta melihat sebuah mobil melaju dari arah berlawanan, langsung menuju ke arah mobil mereka. Ada pengejar di depan dan belakang mereka. Mereka telah mengepung mobil mereka. Jika mereka bentrok bersama, meskipun mobil Randy adalah Ferrari mahal, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib hancur berkeping-keping. Situasi menjadi semakin berbahaya. Putri Bramasta mengepalkan tinjunya dan sangat gugup hingga hatinya ada di mulutnya. Ayah, ayolah. Putri kecil sangat yakin bahwa ayahnya sedang mempermainkan mereka, jadi dia tidak takut sama sekali. Putri kecil, duduklah dengan tenang. Ayah mempercepat. Dalam situasi mencekam tersebut, Randy dengan tenang memutar setir dari kiri ke kanan lalu menginjak pedal gas secara maksimal. Dengan suara siulan, mobil yang dikendarai Randy melewati mobil yang masuk. Percikan terbang ke segala arah. Randy berhasil menghindari mobil yang datang dari arah berlawanan dan melaju pergi. Namun mobil itu tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Ia terus melaju ke depan dan bertabrakan dengan mobil yang mengejar Randy. Mobil itu bertabrakan langsung dengan 3 mobil yang mengejar mobil Randy. Dampaknya membuat mobil tersebut terbang dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Mobil itu hilang total, dan pengemudi yang mengenakan perlengkapan keamanan berat terlempar keluar dari mobil. Dia jatuh dari ketinggian beberapa meter ke tanah. Sopir itu bergerak sedikit sebelum dia terbaring tak bergerak. Dia telah berhenti bernapas. Tabrakan ini menyebabkan kerusakan serius pada mobil lain yang mengejar Randy. Ketika mereka mencoba mengejar Randy lagi, mobilnya sudah melaju jauh. Pada saat ini, sekelompok mobil bergegas mendekat dan segera menangkap kendaraan dan orang-orang di dalamnya mengejar Randy. Kamu bertanggung jawab untuk mengawal Direktur Randy. Lalu kau dan yang lainnya, bawa orang-orang ini kembali. Perintah pemimpin. Untungnya, tuan mereka baik-baik saja. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah besar.
Setelah anak buahnya tiba, Randy memperlambat mobilnya dan segera kembali ke kediaman mereka. Randy turun dari mobil dan segera memeriksa keadaan Putri Bramasta dan putri kecil. Putri kecil, permainannya sudah selesai. Katakan padaku, apakah kamu merasa tidak nyaman? Putri kecil menggelengkan kepala kecilnya lalu mengangguk. Ayah, meskipun aku tidak merasa tidak nyaman, aku tetap ingin bermain. Karena tidak mengetahui situasinya, putri kecil dengan polosnya mengira ada seseorang yang baru saja bermain-main dengan mereka. Itu sangat menyenangkan. Kamu luar biasa. Randy memujinya dengan tulus. Dia memang putrinya. Dia tidak takut dan tidak takut dengan mobil yang melaju kencang di usia yang begitu muda. Sebaliknya, dia dengan senang hati mengatakan kepadanya bahwa dia masih ingin bermain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.